Halo semuanya, selamat datang kembali di Rian Tutorial. Di video kali ini saya akan membuat video tutorial mengenai 15 tips dan trik Microsoft Word. Tetapi sebelum kita ke tutorialnya, yuk mari kita dukung channel ini dengan cara memberikan like, subscribe, dan juga share-nya kepada teman-teman kalian. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Tips yang pertama yaitu mengatur autocorrect option. Ketika kita sedang mengetik, seringkali kita melakukan kesalahan. Kita bisa menggunakan fitur autocorrect untuk memperbaiki secara otomatis dan mengurangi kesalahan dalam mengetik. Untuk mengatur autocorrect, teman-teman bisa mengikuti langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama-tama silakan teman-teman klik file yang ada di pojok kiri atas. Selanjutnya pilih option. Nah, di bagian word option silakan teman-teman pilih cropping. Selanjutnya pilih autocorrect option. Nah, di bagian replace silakan teman-teman masukkan kata yang salah, dan untuk bagian which adalah kata yang benar. Misalkan kita di sini mengetikkan kata. Nah, ini untuk kata yang salah. Dan kita mengetikkan kata yang benar. Misalkan, nah ini untuk kata yang benar. Nah, apabila sudah selesai, silakan teman-teman klikkan add. Lalu klik OK. Selanjutnya klik OK lagi. Nah, kita masukkan seumpamanya kita mengetikkan kata yang salah. Misalkan kita ketikkan, lalu kita klik spasi. Nah, otomatis katanya dikoreksi dan berubah menjadi kata yang benar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Tips yang kedua yaitu mengubah huruf besar dan kecil pada teks. Teks yang sudah terlanjur kita ketik bisa kita ubah menjadi huruf besar atau uppercase atau huruf kecil lowercase. Kita tidak perlu menghapus dan memulainya dari awal lagi. Cara untuk memformat huruf pada teks adalah sebagai berikut. Pertama-tama silakan teman-teman blok terlebih dahulu kata atau teks yang akan teman-teman format. Lalu selanjutnya silakan teman-teman tekan tombol kombinasi yaitu tombol Shift plus F3. Nah, sekarang teks sudah menjadi huruf kapital semua. Selanjutnya tekan lagi tombol Shift plus F3. Sekarang semua huruf atau kata menjadi huruf kecil semua. Selanjutnya kita tekan lagi tombol Shift plus F3. Nah, semua kata sekarang menjadi huruf kombinasi antara huruf kapital dan huruf kecil. Nah, untuk cara yang kedua yang lebih cepat dan mudah, silakan teman-teman blok semua kata atau kalimat, lalu pilih pada bagian home, pada bagian pengaturan fonts, yang bagian A besar A kecil ini atau change case. Silakan teman-teman klik. Silakan teman-teman pilih format mana yang akan teman-teman gunakan. Misalkan teman-teman memilih yang uppercase ini. Nah, sekarang kalimat atau kata sudah menjadi huruf kapital semua. Tips yang ketiga yaitu membuat teks menjadi tabel. Jika teman-teman mempunyai teks yang ingin teman-teman ubah menjadi tabel, lakukan trik sebagai berikut. Nah, di sini misalkan saya memiliki teks yang ingin saya ubah menjadi tabel. Caranya yaitu silakan teman-teman blok semua teks yang akan teman-teman ubah menjadi tabel. Lalu selanjutnya pilih insert. Lalu pilih tabel. Selanjutnya pilih yang convert text to table.
Nah, pada bagian table sheet, yaitu pada bagian number of column, yaitu jumlah baris ke arah bawah atau secara vertikal. Nah, di sini saya memiliki kolom sebanyak 3 atau 3 susunan, yaitu 1, 2, 3. Jadi kita masukkan di sini 3. Nah, selanjutnya untuk jumlah row-nya atau baris, di sini saya memiliki 3 kata, yaitu 1, 2, 3. Jadi 3. Nah, karena di sini pembatasnya menggunakan tanda koma, maka kita pilih pada separate text at, yaitu order. Klik aja order. Nah, silakan di sini kita masukkan tanda koma. Nah, secara otomatis yang ada pada bagian table sheet sekarang berubah sesuai dengan yang ada di sini, yaitu kolomnya 3 dan barisnya ke samping 3 juga. Nah, apabila sudah sesuai, klik OK. Nah, sekarang teksnya sudah menjadi tabel yang rapi. Tips yang keempat yaitu mengubah jarak antar huruf pada teks. Teks yang telah kita buat dapat kita atur jarak spasi antar hurufnya. Untuk memberi jarak antar huruf yaitu dengan cara sebagai berikut. Silakan teman-teman blok semua teks yang akan teman-teman berikan jarak antar hurufnya. Lalu kita pilih pada bagian tab home, yaitu fonts. Lalu pilih advance. Lalu pada bagian karakter spacing, pilih yang spacing. Lalu kita klik drop down ini. Nah, di sini ada 2 pilihan. Untuk yang pertama yaitu expanded, yaitu untuk merenggangkan jarak antar huruf. Sedangkan untuk condensed yaitu untuk merapatkan jarak antar huruf. Misalkan di sini saya memilih yang expanded. Kita klik aja. Lalu pada bagian by-nya misalkan kita atur menjadi 7 pt. Apabila sudah selesai, klik OK. Nah, di sini sekarang jarak antar hurufnya sudah menjauh atau sudah saling merenggang. Jadi seperti itu. Tips yang kelima yaitu mengubah teks menjadi gambar. Teks yang telah kita buat dapat kita ubah tipenya menjadi tipe gambar. Caranya yaitu silakan teman-teman blok terlebih dahulu seluruh teks yang akan teman-teman jadikan gambar. Lalu silakan klik pada bagian clipboard, yaitu drop down yang ada di bawah paste ini. Lalu pilih paste spesial. Selanjutnya pilih yang ini, Feature Attached Metafill. Lalu klik aja OK. Nah, sekarang teksnya sudah berubah menjadi gambar untuk format dari teksnya. Tips yang keenam yaitu menyalin format teks. Teks yang telah kita buat dan sudah kita atur formatnya dapat kita samakan dengan teks yang lain dengan format yang sama. Cara mengaturnya yaitu silakan teman-teman pilih atau blok teks yang sudah diformat yang ingin kita gunakan sebagai acuan untuk menerapkan pada teks yang lain. Silakan blok terlebih dahulu. Selanjutnya pada kotak dialog clipboard pilih yang format pointer. Nah, selanjutnya silakan teman-teman pilih atau blok teks yang ingin disamakan formatnya.
Misalkan yang ada di bawahnya ini kita blok, lalu kita lepaskan, dan ini hasilnya. Jadi kedua teks ini sekarang memiliki format teks yang sama. Tips yang ketujuh yaitu menyembunyikan teks. Teks yang telah kita buat dapat kita sembunyikan sebagian teksnya agar tidak terlihat orang lain. Apabila teks tersebut dicetak, maka teks tersebut juga tidak akan ditampilkan. Berikut caranya. Pertama, silakan teman-teman pilih teks yang akan teman-teman sembunyikan. Misalkan saya memilih atau memblok 4 huruf dari nama tersebut. Lalu selanjutnya kita pilih pada bagian tab home, pada pengaturan fonts, silakan teman-teman klik drop down ini. Lalu pada kotak dialog fonts ini, silakan teman-teman pilih pada bagian bawah text effect. Nah, apabila sudah muncul kotak dialog format text effects, silakan teman-teman pilih yang text fill. Selanjutnya, pilih yang no fill. Apabila sudah selesai, silakan teman-teman klik OK. Selanjutnya, klik OK kembali. Nah, sekarang keempat huruf dari nama ini sudah hilang. Jadi 4 huruf yang saya blok tadi dari nama ini sudah disembunyikan. Nah, walaupun nanti ini dicetak, keempat huruf tersebut tidak akan terlihat. Tips yang ke-8 yaitu mengubah warna teks menjadi transparan. Teks yang telah kita buat dapat dibuat transparan warna teksnya. Caranya sebagai berikut. Silakan teman-teman blok atau pilih teks yang akan teman-teman buat transparan warna teksnya. Lalu silakan teman-teman pada tab home pilih yang drop down pada bagian pengaturan fonts. Klik aja. Lalu selanjutnya pada kotak dialog pengaturan fonts, silakan teman-teman pilih pada bagian bawah yang text effect. Klik aja. Lalu selanjutnya apabila telah muncul kotak dialog seperti ini, yaitu kotak dialog format text effects, silakan teman-teman klik yang text fill. Lalu pada bagian transparansi, silakan teman-teman bisa atur untuk intensitasnya. Misalkan di sini saya mengatur untuk transparansi yaitu 55. Silakan teman-teman klik OK. Lalu klik OK kembali. Nah, sekarang warna teks menjadi transparan. Tips yang ke-9 yaitu mengetahui jumlah baris pada teks. Kita dapat mengetahui jumlah baris pada teks yang telah kita buat. Ini untuk memudahkan penghitungan jumlah baris pada teks yang telah kita buat. Caranya yaitu silakan teman-teman klik tab layout, lalu pada pengaturan page setup pilih yang line number, selanjutnya pilih yang continuous. Nah, sekarang nomor urut pada setiap baris telah muncul. Selanjutnya sekarang kita dapat menghitungnya. Misalkan di sini barisnya ada 17. Tips yang ke-10 yaitu cara membuat kolom. Kolom biasanya digunakan dalam pembuatan koran atau majalah. Naskah berbentuk kolom mempunyai ukuran lebar yang sama, ada pula yang berbeda. Caranya sebagai berikut. Pertama-tama silakan teman-teman blok teks atau kata yang akan teman-teman rubah menjadi kolom. Misalkan di sini saya memblok dari budaya sampai kata organisasi lain.
Selanjutnya silakan teman-teman pilih tab layout, lalu pada pengaturan page setup pilih yang kolom. Silakan teman-teman pilih format kolom yang mana yang akan teman-teman gunakan. Misalkan di sini saya pilih yang to ini, klik aja. Nah, sekarang format kolomnya sudah berhasil digunakan, dan sekarang teksnya terbagi menjadi dua, ada kolom pertama dan kolom kedua. Tips yang ke-11 yaitu mengatur jarak spasi antar paragraf. Pengaturan jarak spasi antar paragraf berlaku untuk mengatur jarak setiap paragraf yang dipilih sesuai dengan nilai yang terpasang. Cara untuk mengaturnya sebagai berikut. Pertama-tama, silakan teman-teman blok paragraf yang akan teman-teman atur jarak antar paragrafnya. Misalkan di sini saya akan mengatur jarak antar paragraf dari paragraf pertama ke paragraf yang kedua, dan dari paragraf yang kedua ke paragraf yang ketiga. Silakan teman-teman klik pada tab home, pada pengaturan paragraf, silakan munculkan kotak dialog paragraf. Silakan teman-teman klik drop down yang ini, lalu silakan teman-teman atur pada bagian spacing. Untuk before yang ini, yaitu untuk mengatur jarak suatu paragraf dengan paragraf sebelumnya. Sedangkan untuk after yaitu untuk mengatur jarak suatu paragraf dengan paragraf berikutnya. Jadi misalkan di sini saya atur untuk bagian before misalnya 12, sedangkan untuk after atau sesudahnya yaitu 18. Nah, apabila sudah selesai memasukkan angka pada bagian spacing atau jarak, silakan teman-teman pilih yang oke. Nah, sekarang jarak antar paragraf sudah selesai dibuat. Tips yang ke-12 yaitu membedakan header genap dan ganjil. Lembar kerja yang telah kita beri header atau judul atas dapat dibedakan headernya antara halaman genap dan halaman ganjil. Berikut cara membedakannya. Pertama-tama silakan teman-teman klik tab layout, lalu selanjutnya pada bagian page setup ini klik yang drop down ini, lalu apabila sudah muncul kotak dialog page setup, selanjutnya pilih yang layout. Nah, selanjutnya pada bagian header and footer, pilih yang different odd and event. Klik aja sampai muncul checklist, lalu selanjutnya klik OK. Nah, apabila kita perkecil layarnya, kita lihat untuk nomor halamannya. Nah, di sini untuk nomor halaman yang ganjil tetap ada, dan untuk nomor halaman yang genap disembunyikan atau dihilangkan. Jadi kita bisa melihat yang nomor halaman ganjil aja. Begitupun ke bawahnya, yang muncul hanya nomor halaman yang ganjil. Jadi begitu ya. Tips yang ke-13 yaitu menyisipkan objek gambar clip art. Gambar clip art adalah kumpulan ilustrasi atau gambar digital siap pakai yang dapat disisipkan ke dalam dokumen, presentasi, atau proyek desain grafis lainnya. Caranya itu, silakan teman-teman hubungkan terlebih dahulu laptopnya ke internet seperti ini. Selanjutnya pilih yang tab insert. Nah, pada bagian illustration, silakan teman-teman klik atau pilih yang pictures. Apabila sudah muncul kotak dialog seperti ini atau kotak dialog insert
pictures from. Silakan teman-teman pilih yang online pictures. Nah, ini lagi proses loading. Nah, silakan pada bagian searching, silakan teman-teman ketikkan objek yang akan teman-teman cari. Misalkan di sini saya masukkan kata kucing. Lalu klik enter. Nah, di sini gambar kucingnya sudah muncul. Lalu silakan teman-teman pilih objek kucing mana atau gambar kucing mana yang akan teman-teman insert atau masukkan. Misalkan saya pilih yang ini, klik aja lalu klik insert. Nah, sekarang gambar clip art kucingnya sudah muncul. Jadi begitu ya. Tips yang ke-14 yaitu menambahkan header dan footer. Header diartikan sebagai judul kepala yang posisinya berada di bagian atas dokumen ini. Sedangkan footer diartikan sebagai judul kaki yang posisinya di bawah ini. Jadi kita dapat simpulkan bahwa header atau footer adalah teks, tabel, atau objek yang diletakkan di bagian atas atau bawah halaman dari sebuah dokumen yang terletak di bagian atas dan di bawah margin. Cara untuk menambahkan header atau footer yaitu pertama-tama silakan teman-teman klik tab insert. Lalu pada bagian pengaturan header and footer ini, misalkan di sini kita memasukkan header. Nah, di bagian built-in ini, misalkan di sini saya memilih yang banded. Klik aja. Nah, setelah kita klik, maka akan tampil di sini tab header and footer untuk mengatur header ini. Silakan teman-teman atur sesuai dengan keinginan dari teman-teman. Tips yang terakhir yaitu membuat dovecap. Dovecap adalah teks atau karakter yang berukuran lebih besar dari karakter lain yang terdapat di awal paragraf. Pertama-tama silakan teman-teman pilih satu huruf atau blok satu karakter yang berada di awal paragraf. Lalu selanjutnya pilih tab insert. Lalu pada bagian pengaturan teks silakan teman-teman pilih yang dovecap. Klik aja. Nah, di sini terdapat dua pengaturan dovecap, yaitu yang pertama doved, yaitu dovecap akan diletakkan di dalam area teks. Sedangkan untuk in margin, yaitu dovecap akan diletakkan di dalam area margin. Misalkan saya di sini pilih yang doved. Nah, hasilnya seperti ini.